Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maimunah dengan NIM 24060511023. Di sini saya akan menjelaskan komponen unit sistem yang pertama, yaitu bagian slot ekspansi dan kartu adaptor. Berikut adalah contoh gambar slot ekspansi dan kartu adaptor. Slot ekspansi adalah soket pada motherboard yang bisa memuat kartu adaptor untuk meningkatkan fungsi sistem, yang berfungsi memberikan kemampuan tambahan seperti grafis, suara, jaringan, atau konektivitas lainnya. Berikut adalah jenis-jenis slot ekspansi. Yang pertama yaitu ISA atau Industry Standard Architecture, yaitu slot lama dengan kecepatan rendah. Yang kedua yaitu PCI, yaitu Peripheral Component Interconnect, yang digunakan untuk kartu suara, jaringan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu AGP, Accelerate Graphic Port, yang khusus untuk kartu grafis. Dan selanjutnya yaitu perbandingan slot ekspansi. Contohnya yaitu seperti pada kecepatan transfer dan fungsi utama. Yang pertama yaitu ISA. Kecepatan transfernya itu lambat dan fungsi utamanya itu sebagai kartu lama. Yang kedua yaitu PCI, yang kecepatan transfernya yaitu 133 MB dengan fungsi utama kartu jaringan atau suara. Yang terakhir yaitu AGP, dengan kecepatan transfer hingga 2 GB dan berfungsi utama sebagai kartu grafis. Keunggulan slot ekspansi yang pertama itu mudah ditingkatkan, tambah hardware baru tanpa mengganti motherboard. Yang kedua yaitu fleksibilitas, mendukung berbagai komponen tambahan. Dan yang terakhir yaitu performa lebih baik, yang memungkinkan penggunaan hardware khusus seperti GPU. Yang selanjutnya yaitu kartu adaptor. Kartu adaptor adalah perangkat keras tambahan yang dipasang pada slot ekspansi motherboard untuk meningkatkan atau menambahkan fungsi tertentu pada komputer, yang memiliki fungsi menghubungkan perangkat tambahan ke komputer, menambah kemampuan komputer seperti grafis, suara, jaringan, atau penyimpanan. Berikut adalah jenis-jenis kartu adaptor. Yang pertama yaitu kartu grafis, yang berfungsi mengolah tampilan grafis agar lebih baik dan mendukung resolusi tinggi. Yang kedua yaitu kartu suara, yang berfungsi menghasilkan kualitas audio yang lebih jernih dan berkualitas. Yang ketiga yaitu kartu jaringan, yang berfungsi menghubungkan komputer ke jaringan LAN atau internet. Yang keempat yaitu kartu penyimpanan, yang berfungsi menambah konektivitas untuk perangkat penyimpanan tambahan seperti SSD atau HDD. Yang kelima yaitu kartu TV tuner, yang berfungsi mengubah sinyal TV menjadi tampilan pada monitor komputer. Yang keenam yaitu kartu capture, yang berfungsi menangkap dan merekam video dari perangkat eksternal. Berikut ada 4 cara kerja kartu adaptor. Yang pertama yaitu kartu adaptor dipasang pada slot ekspansi di motherboard seperti PCI. Yang kedua, kartu adaptor bekerja dengan menghubungkan perangkat eksternal atau komponen internal komputer. Yang ketiga, data diproses dan dikirim ke prosesor melalui slot ekspansi. Dan yang terakhir adalah contohnya yaitu kartu grafis memproses data visual sebelum ditampilkan di monitor. Manfaat kartu adaptor adalah sebagai berikut: meningkatkan performa, misalnya kartu grafis untuk rendering grafis atau gaming. Terus menambahkan fungsi baru, kartu jaringan untuk konektivitas internet atau kartu suara untuk audio berkualitas. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas, yang memungkinkan pengguna menambahkan perangkat sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah kompatibilitas, yang mendukung berbagai teknologi dan perangkat eksternal. Berikut adalah contoh-contoh visual kartu adaptor. Ada kartu suara, kartu grafis, kartu jaringan, dan RAID controller.
Eh, Flash memory yang dapat dilepas. Flash memory adalah media penyimpanan non-volatile yang dapat menyimpan data meskipun tidak memiliki daya listrik. Berikut adalah contoh-contohnya flash memory. Ada flash disk, ada kartu SanDisk, dan lain-lain. Eh, Berikut ada beberapa ciri-ciri flash memory. Yang pertama dapat dilepas pasang, dan yang kedua cepat dalam proses baca atau tulis, portable, dan mudah digunakan. Ada beberapa jenis flash memory yang dapat dilepas. Yang pertama yaitu USB flash drive yang berfungsi penyimpanan portable yang mudah digunakan melalui port USB yang mempunyai kapasitas 4 GB hingga 1 TB. Contohnya adalah SanDisk, Kingston, dan Toshiba. Dan selanjutnya yaitu kartu memori SanDisk card atau micro SanDisk yang berfungsi digunakan di smartphone, kamera, dan perangkat lain yang mempunyai kapasitas hingga 1 TB. Contoh jenisnya yaitu kartu SD, SDHC, SDXC. Yang selanjutnya yaitu SSD portable yang berfungsi penyimpanannya berkecepatan tinggi dengan koneksi USB-C atau Thunderbolt yang mempunyai kapasitas hingga 4 TB. Dan yang terakhir adalah compact flash yang berfungsi bisa digunakan pada perangkat fotografi profesional yang mempunyai kapasitas hingga 512 GB. Cara kerja flash memory yang pertama yaitu flash memory menggunakan sel NAND atau NOR untuk menyimpan data dalam bentuk biner 0 dan 1. Data disimpan secara non-volatile sehingga tetap ada tanpa daya listrik. Dan yang terakhir yaitu transfer data melalui antarmuka seperti USB, micro SD slot, atau koneksi lain. Keunggulan flash memory yang dapat dilepas. Yang pertama, portable atau mudah dibawa dan dipindahkan. Kedua, mempunyai kecepatan tinggi yang memungkinkan proses baca atau tulis lebih cepat dibandingkan HDD tradisional. Dan yang ketiga, tahan lama sehingga tidak memiliki bagian bergerak, lebih tahan terhadap guncangan. Dan yang terakhir, mempunyai kapasitas beragam yang menawarkan berbagai ukuran penyimpanan sesuai kebutuhan. Kekurangan flash memory yang pertama yaitu mempunyai umur terbatas, yang artinya yaitu siklus baca tulis memiliki batas tertentu, mudah hilang karena ukurannya yang kecil, membuatnya rentan hilang atau rusak. Dan yang terakhir, harga lebih mahal. Jika kapasitasnya semakin besar, maka harganya relatif tinggi. Contoh penggunaan flash memory yang pertama yaitu contohnya flash memory USB flash drive yang berguna dapat mentransfer file antar komputer, dan yang kedua yaitu kartu SD yang berguna sebagai penyimpan foto dan video pada kamera, dan yang ketiga yaitu SSD portable yang berguna membackup data berkecepatan tinggi, dan yang terakhir adalah micro SD yang berguna sebagai ekspansi penyimpanan di smartphone. Port dan konektor. Port yaitu titik koneksi pada perangkat keras atau hardware yang memungkinkan transfer data atau daya antar perangkat. Berikut adalah contoh dari port. Dan yang selanjutnya adalah konektor. Konektor yaitu ujung kabel atau perangkat yang dipasang pada port untuk menghubungkan dua perangkat. Berikut adalah contoh gambar konektor. Contoh dari port dan konektor yaitu port USB pada laptop dan konektor USB pada flash drive. Fungsi port dan konektor. Yang pertama yaitu menghubungkan perangkat yang bisa menyambungkan periferal seperti mouse, keyboard, printer, dan monitor ke komputer. Yang selanjutnya yaitu transfer data yang dapat memindahkan data antar perangkat seperti USB drive ke PC. Dan yang terakhir yaitu mengalirkan daya
yang dapat menyediakan suplai daya untuk perangkat tertentu, misalnya port USB untuk smartphone. Jenis-jenis port dan konektor, yaitu port USB yang berfungsi transfer data dan daya yang memiliki versi USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1, USB-C. Contoh perangkatnya yaitu flash drive, mouse, dan keyboard. Dan yang selanjutnya yaitu port HDMI yang berfungsi menghubungkan perangkat video atau audio ke monitor atau TV. Contohnya yaitu kabel HDMI untuk monitor atau proyektor. Dan selanjutnya yaitu port Ethernet yang berfungsi sebagai koneksi jaringan internet. Contohnya pada perangkat kabel LAN atau kabel internet. Yang selanjutnya yaitu port audio yang berfungsi menghubungkan perangkat audio seperti speaker atau handphone. Kemudian port VGA yang berfungsi menghubungkan komputer ke monitor atau teknologi lama. Dan yang terakhir yaitu port Thunderbolt yang berfungsi transfer data berkecepatan tinggi, video, dan daya dalam satu port. Contoh port Thunderbolt yaitu yang digunakan pada perangkat Apple. Jenis-jenis port dan konektor yaitu yang pertama yaitu konektor USB atau USB-A, yaitu konektor standar pada sebagian besar perangkat. USB-C versi modern dengan kecepatan tinggi, konektor HDMI tipe standar yang umum untuk monitor dan TV. Mini HDMI yang biasa digunakan pada kamera dan perangkat portable. Kemudian konektor RJ45 yang biasa digunakan untuk kabel jaringan internet. Kemudian konektor audio jack 3.5 mm yang digunakan untuk handphone atau speaker. Dan yang terakhir konektor VGA dan DVI yang digunakan untuk koneksi video ke monitor. Perbedaan port dan konektor dilihat dari aspek fungsinya. Kalau port itu mempunyai adalah tempat koneksi, sedangkan konektor adalah ujung kabel perangkat. Contoh port yaitu port USB dan HDMI. Contoh konektor ya bodoh. Kemudian ada aspek lokasi, port di perangkat utama, sedangkan konektor di kabel atau perangkat lain. Kesimpulannya, jadi semua komponen tersebut seperti slot, ekspansi, kartu adaptor, flash memory, port, dan konektor memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan, konektivitas, dan fleksibilitas perangkat komputer. Dengan memahami fungsi dan jenis-jenisnya, kita dapat memaksimalkan performa sistem komputer sesuai dengan kebutuhan, baik untuk pekerjaan, hiburan, maupun pengembangan. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.